Kita ini kan di Lebanon ini kan wasit perang. Artinya wasit perang, mau kita ditembak dari Lebanon, kita nggak boleh balas Lebanon. Mau tembak oleh Israel, kita pun nggak boleh balas dari Israel. Itulah yang mencekam buat kita. Kita boleh ditambakin sama orang, tapi kita nggak boleh menembak. Jadi kalau kita nyimak berita kemarin, bahwa katanya peluru yang ditembakkan atau entah rudal yang ditembakkan ke markas kita itu sasarannya bukan ke kita tapi ke Hizbullah. Kalau saya bilang salah besar, bohong besar lah. Bukan salah besar ya. Jadi emang bohong besar. Sengaja. Iya dong. Sengaja ini penyerangan dari Israel ke sengaja markas nyerang Indonesia. ke kita. Dulu 2024 kita ditembak, 2026 sekarang kita ditembak, bahkan sampai ada yang meninggal. Berarti memang sering banget ada serangan-serangan di situ. Maksudnya berarti Israel ini melanggar dong ya? Bukan melanggar lagi, memang kalau saya pribadi sebagai seorang prajurit dulu dan sekarang mantan prajurit ya saya bilang ya kurang ajar itu kalau kayak begitu. Artinya kita berdiri di sana dengan bendera PBB itu murni untuk membantu perdamaian antara dua wilayah yang berkonflik, Israel dengan Lebanon. Terjadi peristiwa kemarin itu jelas itu kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak penyerang. Kalau saya lihat dari peristiwa-peristiwa yang sudah lalu, saya secara tegas, nyata menyampaikan bahwa ini adalah ulahnya Israel. Tahu kan presiden kita sekarang masuk BOP itu, Board Office, di mana di dalamnya ada Israel juga. Kan kalau bahasa kasarnya kan antara Israel, Amerika, kita dan negara-negara lain yang masuk dalam BOP, itu kan teman satu meja makan ya. Iya. Kenapa kita diserang? Bahwa Indonesia harusnya keluar aja dari BOP lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan inilah jumpa lagi bersama saya Dila Hantika di podcast Jurnalistik. Kawan inilah seperti yang kita ketahui prajurit TNI kita yang ada di Lebanon itu telah gugur sebanyak 3 orang. Dari 3 orang itu menimbulkan pertanyaan seberapa ekstrim atau seberapa bahayanya lokasi di Lebanon sana. Dan saat ini di studio kami sudah ada Bapak Muhtar Effendi yang merupakan ex pasukan Unifil. Beliau juga merupakan mantan TNI ya Pak ya. Pak, bisa diceritakan nggak sih Pak, Bapak kan seorang mantan TNI, sebelumnya mantan TNI, sekarang kan udah menjadi pengacara ya Pak ya. Karir Bapak seperti apa pada saat menjadi TNI waktu itu Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari Mbak, saya ingin menyampaikan turut berbelasungkawa dan duka cita yang setinggi-tingginya untuk rekan kita, untuk junior saya, ada pun juga senior saya kan gitu ya, yang telah gugur di medan tugas di Lebanon. Baik, akan saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan. Saya berkarir di militer itu sejak tahun 91. Pangkat saya itu pangkat paling rendah di tentara, yaitu prajurit 2. Dan itu bukan rahasia umum kan itu, bukan rahasia bahwa wah ini Muhtar ini buka-buka rahasia, bukan. Memang prajurit 2 itu pangkat paling rendah di kemiliteran ya. 91, kemudian 92 saya masuk batalion Kostrad. Kebetulan waktu itu komandannya Pak Prabowo yang sekarang jadi presiden kita. Nah, saya dididik oleh Pak Prabowo untuk menjadi seorang prajurit lintas udara. Lintas udara itu pasukan yang punya spesifikasi terjun. Nah, itu kita dididiknya di batalion 38 di Cilodong. Karena memang kebetulan Pak Prabowo ini adalah komandan batalion 38 Cilodong Kostrad. Kemudian tahun 94-95 saya bertugas tempur di Timur Timur setahun. Cepet ya Pak ya, setahun. 96 saya bertugas dengan Pak Prabowo lagi di Irian, di Mapenduma dalam rangka pembebasan sandera. Mapenduma tuh tahun 1996 itu viral itu. Bukan se-Indonesia itu, se-dunia itu viral. Karena tentara Indonesia mampu membebaskan sandera yang berada di hutan belantara, bukan di gedung. Maka suatu kebanggaan buat kita sebagai prajurit TNI bisa membebaskan sandera di hutan belantara. 97 juga ada penugasan. 98 kerusuhan Mei juga merupakan penugasan kita di Jakarta.
99 saya ke Irian lagi, 2000 saya ke Kalimantan Timur, 2001 2002 saya ke Aceh, 2004 2005 juga ke Aceh, 2010 2011 saya ke Libanon menjadi pasukan perdamaian yang tergabung dalam Unifil Garuda 23E. Berarti memang dari awal karir tuh udah di tempat-tempat yang mengerikan ya Pak? Di tempat-tempat yang mengerikan. Iya kan Pak, tahu yang rohainya sungguh sangat nyawa mencekam. semua. Gitu. Iya betul. Karena harapan kita ini maksudnya gini, kans kita ini kalau nggak kembali ya tinggal di sana kan itu. Gitu. Alhamdulillah. Kemudian 2013 saya pensiun dini, mengajukan pensiun dini dan alhamdulillah sampai saat ini menjadi seorang lawyer. Tadi kalau track record Bapak memang dari 92 sampai 2023 yang di Libanon itu ya? 2011. Oh 2011. Ya. Itu kan mencekam semua. Nah, Ya. yang menarik itu yang pas di Libanon Pak, yang terakhir juga tuh Pak pada saat Bapak Ya. bertugas di sana. Bisa diceritain nggak sih Pak di Libanon itu sebenarnya kondisinya itu seperti apa sih Pak? Kondisi di Libanon itu kan memang itu kan wilayah yang berkonflik ya dengan Israel itu. Merupakan wilayah yang mengakibatkan secara psikis itu jelas sangat mencekam kan itu ya. Kenapa dibilang mencekam? Kita harus berada di tengah-tengah antara dua wilayah yang sedang berkonflik antara Libanon dengan Israel. Yang mana kita juga diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apapun manakala kita mendapatkan serangan begitu ya atau tembakan baik dari Libanon maupun dari Israel. Nah, bagaimana perannya sebagai seorang wasit lah begitu ya. Kita ini kan di Libanon ini kan wasit perang. Artinya wasit perang mau kita ditembak dari Libanon kita nggak boleh balas Libanon. Mau tembak oleh Israel kita pun nggak boleh balas dari Israel. Itulah yang mencekam buat kita. Kita boleh ditambakin sama orang tapi kita nggak boleh menembak. Ya, itu kan pilihannya kan. Kenapa Pak Hanya kayak dua, gitu selamat Pak? atau gugur kan itu. Tapi kenapa harus seperti itu? Kita nggak boleh membalas atau? Ya karena kan kita peacekeeper di sana, penjaga perdamaian. Kita ini di sana penjaga perdamaian artinya bahwa dua wilayah yang sedang berkonflik antara Libanon dengan Israel itu mereka harus selalu kondusif dalam situasi yang berdamai kan itu. Nah kita yang menjaganya, jangan sampai suasana yang sudah kondusif, berdamai, tiba-tiba menjadi letupan yang akhirnya menjadi perang antara Israel dengan Libanon, gitu. Nah kalau misalnya digambarkan gitu Pak, posisinya kan memang kayaknya mencekam. Soalnya kan tadi pilihannya antara bertahan atau gugur di sana betul, gitu kan. betul, Yang betul. nomor 2 ini kita semua nggak mau lah, Nggak siapapun mau lah itu gitu. nggak mau lah ya. Iya. Itu sebenarnya sekompleks apa sampai akhirnya tentara kita yang di sana itu gugur Pak? Ada yang salahkah atau memang ini udah jelas adalah serangan? Ya, tentu saja harapan semua tentara yang bertugas ya, mau dimanapun itu kan intinya kan selamat. Iya. Selamat bisa pulang ke home base, ke negara kita dengan aman dan selamat. Tetapi kan hal-hal yang mengakibatkan seseorang terluka di medan tugas, bahkan sampai gugur di medan tugas, itu hal yang sungguh di luar bukan harapan ya, di luar dugaan kita gitu. Tetapi kalau kita berada di antar dua wilayah yang sedang berperang, kemungkinan bahwa kita diserang itu jelas sangat besar, ya kan? Karena kan kita tidak bisa menjamin bahwa wilayah ini sudah kondusif. Tiba-tiba bersekian menit atau sekian jam berubah menjadi tidak kondusif. Nah, itu yang kita harapkan ya. Sehingga permasalahan di sana itu menjadi kompleks apabila dua wilayah ini tidak kondusif, tetapi akhirnya kita yang kena serangan. Biasanya itu yang Betul. bikin kayak gitu tuh apa Pak? Percikan-percikannya atau penyebabnya ada nggak sih Pak? Saya tidak maksudnya gimana, biasanya hal-hal yang membuat percikan itu sehingga menjadi perang ya karena mungkin mereka sendiri yang mempertahankan wilayahnya masing-masing, kan itu ya. Terutama kan Libanon ini yang berbatasan langsung dengan Israel, jelas Libanon tidak mau dong ada orang Israel masuk ke wilayahnya kan itu, ya kan. Nah dan Israel pun kelihatannya tidak mau
aktivitas tentaranya diganggu oleh Lebanon kan gitu. Nah, sehingga kalau itu terjadi pasti akan terjadi percikan. Yang tadi saya bilang menjadi kompleksitas apabila kedua wilayah ini timbul percikan, tapi ujung-ujungnya kita menjadi sasaran gitu loh. Apakah itu pernah terjadi? Pernah. Karena memang kita di wilayah yang berkonflik ya. Tahun 2009 kontingen dari kita itu yang ada di perbatasan itu, pos pengamanan yang ada di perbatasan itu ditemakin oleh Israel. Karena Hanya gara-gara terjadi percikan yang ditimbulkan oleh warga Lebanon. Kemudian karena kita entah anggota kita ini lupa atau tergopoh-gopoh gitu ya untuk mengamankan percikan itu atau meredam percikan itu, sehingga dia menghadap ke Israel mengibarkan bendera PBB. Nah, tapi cara menghadapnya yang salah, akhirnya kita yang ditembakin sama Israel. Untung saat itu warga Lebanon ikut mengamankan kita. Jadi tentara-tentara kita, anggota-anggota kita yang ada di perbatasan itu diamankan supaya tidak terjadi apa-apalah begitu ya. Nah, kalau kita lihat juga informasi tahun 2024, kita kan pernah juga diserang tuh markas kita ya. Nah, kebetulan saya memang pada saat di Lebanon 2010-2011, markas kita ini memang ada di Atsid Al-Qusair. Atsid Al-Qusair. Jadi wilayah yang relatif dekat dengan perbatasan Israel tuh, Atsid Al-Qusair itu. Jadi kalau tahun 2024 kita kena serangan Israel, kemudian 2026 ya, tanggal 29 kita juga kena serangan Israel. Di tahun 2026 yang sama, tanggal 30 kita juga kena serangan kan itu. Ini kan itu tadi situasi dan kondisi seperti itu menjadi kompleks buat kita, manakala kita diserang dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya berteriak kepada PBB, ya kan? Tolong bantu kami, amankan kami kan begitu. Karena kita di sana bertugas sebagai tentara PBB. Gitu. Tapi Pak, selama Bapak di sana, sepengalaman Bapak di Lebanon, mantan pasukan ex-Unifil ini Pak, koordinasinya dengan pusat itu ada kendala nggak sih Pak? Tidak ada. Pusat selalu mantau? Iya dong, kita selalu dipantau oleh pusat dalam hal ini dari markas Unifil ya. Dari markas Unifil kita selalu dipantau, bahkan tiap hari kan kita harus melakukan pelaporan tuh. Kalau dari Indonesia juga sama? Tidak ada. Bahkan justru dari pemerintah kita sangat perhatian kepada tentaranya atau kepada TNI yang ada kepada TNI yang ada di Lebanon kan. Sangat perhatian. Tapi pelaporan ke negara kita ini kan kewenangannya ada di komandan kita. Pelaporan ke Unifil, situasi dan kondisi tiap hari itu memang pada saat itu menjadi tugas utama saya, Pak. Nah, saya kebetulan di Lebanon itu setahun itu menjabat sebagai bintara CIMIC. CIMIC ini Civil and Military in Cooperation. Jadi bagaimana caranya bahwa militer yang ada di sana bisa bekerja sama dengan sipil untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan. Sehingga tiap hari kita laporkan apa yang terjadi, tiap hari kita laporkan ke Unifil. Tapi tentu saja saya melaporkannya terlebih dahulu melalui jaring komando kita ya, jaring komando itu ke atasan kita, baru atasan melaporkan ke Unifil. Gitu. Di tempat Bapak itu tadi apa Pak nama lokasinya Pak? Atsid Al-Qusair. Nah, di situ kan ada warganya juga. Ada. Kalau warganya sendiri terhadap prajurit TNI seperti apa Pak di sana? Alhamdulillah. Welcome kah atau? Ya, alhamdulillah. Jadi inilah salah satu kehebatan tentara Indonesia ya. Nah, kenapa dibilang kehebatan tentara Indonesia? Tentara Indonesia itu kan selalu mengedepankan teritorialnya. Sehingga dimanapun tentara Indonesia bertugas, itu selalu melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan cara teritorial, bahasanya begitu ya. Jadi teritorial itu membina wilayah sekitar. Nah, dengan pembinaan wilayah sekitar yang dilakukan oleh TNI, sehingga masyarakat sekitar itu betul-betul welcome terhadap tentara Indonesia. Ya. Dengan adanya mereka welcome terhadap tentara Indonesia, berarti kan situasi jadi kondusif.
Kalau situasi sudah kondusif, itulah yang memudahkan penugasan kita di wilayah tersebut. Pada saat saya tugas di Libanon, masuk dalam UNIFIL itu, menjadi anggota UNIFIL pasukan PBB itu, Indonesia ini dikasih kewenangan membina 3 wilayah. Yang 3 wilayah ini merupakan konsentrasi terpusatnya kekuatan Hizbullah. Di Tulin, Asawaneh, dan di Habrika namanya itu. Nah, 3 wilayah inilah pusat konsentrasi tentara Hizbullah. Dari 3 wilayah ke markas kita itu, kalau kita perjalanan darat itu kurang lebih 1 jaman lah. Nah, jadi kalau kita nyimak berita kemarin bahwa katanya peluru yang ditembakkan atau entah rudal yang ditembakkan ke markas kita itu sasarannya bukan ke kita tapi ke Hizbullah. Kalau saya bilang salah besar, bohong besar lah, bukan salah besar ya. Jadi emang bohong benar besar. sengaja. Iya dong. Sengaja ini penyerangan dari Israel ke Sengaja markas nyerang Indonesia. ke kita. Kenapa saya bilang begitu? Boleh orang bilang, wah si Muhtar ini langsung menjustifikasi. Oh, saya pelaku di lapangan kok ya kan? Saya tidak bicara dengan teori. Saya bicara dengan pengalaman saya di lapangan. Nah, kenapa demikian? Tiap hari drone-nya Israel tuh, pesawat tanpa awak Israel itu, kan tiap hari terbang tuh ke wilayah Libanon. Walaupun sebetulnya berdasarkan perintah dari UNIFIL itu tidak boleh 2 wilayah itu, baik Libanon maupun Israel, melakukan aktivitas yang mengganggu kondusivitas keamanan. Baik Libanon maupun Israel kan itu ya. Nah, tiap hari drone-nya Israel itu terbang ke wilayah kita dan kita laporkan itu ke UNIFIL. Tetapi pelaporan kita ini entah didengar atau tidak sama UNIFIL atau sama Israel terutama ya. Tapi kenyataannya memang drone itu nggak pernah berhenti. Nah, fungsi drone itu kan selain memantau kegiatan masyarakat Libanon, pasti juga melakukan mapping atau plotting terhadap pasukan-pasukan PBB yang ada di Libanon. Titiknya di mana saja. Markas Indonesia nih di mana adanya kan itu. Jadi target juga iya dong, ya? Pasti tahu dong koordinatnya sekian-sekian. Ini markasnya Indonesia. Oh, pos pengamanannya Indonesia di koordinat sekian. Pos pengaman pasti begitu. Tentara Perancis misalkan tentara dari luar katakanlah begitu selain dari Indonesia. Markasnya di mana, pos pengamanannya di mana, pasti itu kan termapping dan terplotting dengan kegiatan drone toh. Jadi kalau kemarin ada bilang orang salah sasaran lah atau ada orang yang bicara diinvestigasi dulu. Siapa ini yang bersalah kan itu? Kalau saya bilang nggak usah diinvestigasi, langsung saja UNIFIL tanya ke Israel itu. Kenapa Anda serang markasnya Indonesia? Nggak usah diinvestigasi, karena kalau diinvestigasi kan mencari siapa yang salah. Kan? Sementara kita dengan masyarakat Libanon kondusif. Pun demikian dengan tentara Hizbullah juga kondusif. Bukan berarti kita membantu ya, tapi kondusif. Jadi tidak pernah ada letupan antara Hizbullah dengan kita, antara masyarakat dengan kita. Kan itu. Nah sekarang tiba-tiba ada bom meledak di tempat kita. Kemudian kalau saya lihat juga berita itu ada duta besar Israel yang berbicara di Dewan Keamanan PBB membantah bahwa bukan Israel yang melakukan. Nah, terus siapa? Kan itu, ya kan? Dulu 2024 kita ditembak, 2026 sekarang kita ditembak, bahkan sampai ada yang meninggal. Berarti memang sering banget ada serangan-serangan di situ. Maksudnya berarti Israel ini melanggar dong ya? Bukan melanggar lagi, memang kalau saya pribadi sebagai seorang prajurit dulu dan sekarang mantan prajurit ya, saya bilang ya kurang ajar itu kalau kayak begitu. Kenapa dibilang kurang ajar lah? Kita kan pasukan PBB. Tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini. Kita berada di tengah-tengah. Kenapa kita harus diserang? Kenapa kita yang di tengah malah diserang? Nah, kan kita pun ada di Libanon kan demi kepentingan Israel juga. Supaya Libanon tidak melakukan aktivitas yang mengganggu keamanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, begitu juga sebaliknya kan begitu. Jadi kalau tiba-tiba kita diserang, itu kan suatu tindakan yang biadab. Lah, kalau boleh kita bicara itu sudah termasuk kejahatan perang kan itu ya. Betul. Gitu. Berarti selama ini di Libanon tuh selalu ada letupan-letupan terus? Selalu ada letupan. Nggak pernah nggak ada? Nggak ada. Jadi mungkin kalau kayak kawan inilah yang awam, saya yang awam ke sana, wah pingsan kali ya Pak ya di sana ya Pak. Kalau selalu ada letupan
terus-terusan di sana. Ya. Yang tidak terbiasa masuk medan tempur memang itu kan hal yang sangat mencekam ya. Iya. Pun kita sebagai anggota TNI juga kalau situasinya seperti itu ya mencekam juga. Karena siapa yang bisa lihat lintasan peluru? Tidak ada kan. Tiba-tiba jedes kena kita mau bagaimana? Berarti di sana arahnya prajurit juga itu menentukan nyawa juga dong, Pak. Salah Betul. arah, salah Arah menghadap. berdiri ya. Iya. Posisi berdiri, arah berdiri sangat menentukan keamanan kita. Sangat menentukan keamanan kita. Kan sebelum masuk wilayah penugasan Libanon, kita kan di Indonesia ini dikasih didikan dulu. Didikan kultur Libanoni seperti apa. Ya kan, kebiasaan masyarakat Libanon seperti apa yang tidak boleh dilakukan di Libanon. Kemudian bagaimana cara kita bersikap kalau terjadi letupan-letupan yang diakibatkan oleh masyarakat Libanon atau Berarti Israel. bukan orang gitu sembarangan yang ke sana ya, Pak? Diseleksi, Mbak. Ada juga orang yang mikir mungkin kalau misalnya di kalangan tentara gitu. Ya. Kamu melakukan kesalahan, saya kirim ke Libanon nanti gitu lagi. Malah senang dia. Kenapa? Penugasan ke Libanon di samping memang situasinya yang mencekam, tetapi secara di luar hal itu juga seorang TNI yang ditugasin ke Libanon kan pertama dia punya pengalaman tugas di luar negeri. Iya. Kemudian secara finansial ya, kalau kita bicara finansial, gaji di Libanon kan kita diberikan oleh PBB. Jadi gaji itu double. Di Indonesia dapat sebagai anggota Di TNI, PBB juga. di Libanon dapat sebagai anggota Unifil. Tapi kan dan yang gaji PBB. resikonya, Pak, Nah, nyawa itu dia juga itu. kan. Nah, kalau kita berbicara risiko, sejak orang masuk TNI itu udah sebetulnya dia sudah mewakafkan dirinya, ya kan? Mewakafkan dirinya untuk kedaulatan negara. Artinya mewakafkan dirinya berarti termasuk mewakafkan nyawanya. Sudah siap untuk gugur di medan tugas, sudah sangat siap untuk kembali dari medan tugas dalam keadaan aman, kan itu. Berat ya, Pak ya? Ya bisa dikatakan berat. Tapi kan maksudnya gini, itulah pengabdian kita yang kita bisa berikan kepada negara. Ya. Dengan mewakafkan diri kita, dengan mewakafkan nyawa kita terhadap kedaulatan negara, itulah sebuah kebanggaan. Maka TNI ini syarat dengan kebanggaannya. Tapi kalau untuk saya perempuan kalau punya pasangan TNI sih kayaknya wah, berarti harus siap kehilangan juga dong kalau kayak gitu ya. Harus selalu siap. Keluarganya yang harus punya selalu siap, Mbak. anggota TNI harus siap Walaupun juga. mohon maaf ya, walaupun mohon maaf, kematian itu kan tidak mengenal bahwa dia TNI harus meninggal duluan, enggak. Ya, Ya kan? Kan kematian juga maksudnya gini, kematian itu tidak mengenal siapapun. jabatan, tidak mengenal pangkat. Tidak mengenal dia TNI kah, dia sipil kah, tidak. Kan itu udah rahasia Tuhan lah ya. Iya. Iya sih. Artinya kalau katakanlah contoh Mbak menjadi seorang istri seorang TNI ya, ya setiap saat harus siap untuk kehilangan. Itu aja. Pak, selama Bapak di sana pernah ada situasi atau pernah menghadapi konflik yang ini nggak sih berpotensi konflik besar nggak sih Pak waktu Bapak di sana? Waktu kita di sana dulu hampir ya, sebetulnya hampir terjadi konflik besar antara Libanon dengan Israel. Tapi bisa kita redam. Kita bisa redam, ya alhamdulillah tidak ada konflik yang seperti sekarang ini. Karena waktu itu antara letupan-letupan yang dibuat oleh Israel dengan Libanon juga hampir tidak maksudnya tidak berarti lah, tidak berarti dalam arti merusak perdamaian yang sudah dibuat kan gitu. Tapi kalau konflik-konflik dengan bukan internal ya, antara kita dengan warga Libanon sendiri ya kadang terjadi saja walaupun itu tidak sengaja, misalkan ya contoh suatu ketika nih panser kita ini kan memang di dalam posisi yang benar. Artinya posisi yang benar itu memang plottingnya di sana. Panser kita sebagai pemantau keamanan kan. Nah tiba-tiba diseruduk sama mobil warga Libanon itu sampai meninggal 2 orang tuh. Kita dikepung, Mbak. Kita dikepung sama orang Libanon. Melerainya gimana tuh?
Ya akhirnya komandan kita dengan ketua dari maksudnya ketua adat atau apalah gitu ya, dengan Masyarakat sana lah. masyarakat ya, dengan ketua masyarakatnya berdamai melakukan musyawarah clear. Saya masih ingat tuh waktu itu saya masih melakukan pembinaan di wilayah saya ya. Tiba-tiba ada berita, Pak Muhtar jangan ke Humbis dulu katanya. Kita lagi dikepung nih, ditembakin. Waduh. Oh, sampai ditembak, dikepungnya tuh ditembak. Iya ditembak, Saya tuh ditembakin, tapi ditembaknya walaupun ke atas juga, tapi Iya, kan iya. beresiko juga kalau kita balas tembak ditembak benar kita kan itu. Saya mikir dikepung itu kayak satu kampung ngegeruduk markas doang Pak, ngegeruduk Betul. datengin doang. Tapi nggak pakai tembakan. Wih, di Lebanon itu anak-anak remaja aja udah punya senjata. Karena memang mereka mungkin Karena berada di situasinya ya, situasi. karena situasinya sedang berkonflik dengan Israel, ya mau tidak mau setiap rumah itu punya senjata. Punya senjata. Gitu. Untuk apa dijaga, untuk dimiliki untuk ya antisipasi kalau terjadi pecah perang besar dengan Israel mungkin begitu ya. Supaya mereka juga bisa mempertahankan diri ya. Kita dikepung, Mbak, ditembakin, tapi tembakannya memang walaupun Udara. tembakan ke atas kan itu, tapi kalau kita balas dengan tembakan ke atas juga ya disangkanya kita nembak mereka. Jadi tembak-tembakan itu, Nah, gitulah. Jadi artinya itulah yang membuat kita di medan tugas di mana posisi kita menjadi sebagai seorang wasit perang. Jadi jangankan dengan sisi kiri gitu ya, dengan sisi kanan pun kalau dianggap kita tidak bagus diserang juga. Iya, jadi benar-benar harus netral di tengah. Betul, Gitu ya. itu betul. Padahal kan kesalahan yang tadi saya bilang itu kan bukan kesalahan kita. Nah itu. Mereka mengemudikan mobil begitu cepat, jebret, nabrak Panzer kita. Mana ada ceritanya BMW lawan Panzer terus yang menang BMW. Iya sih. Panzer kan ditembakin peluru aja nggak mempan, apalagi ditabrak mobil itu. Kita yang dianggap salah, coba bayangin. Padahal parkir tuh. Padahal parkir, nggak bergerak Panzer itu tuh. Jadi artinya menjadi wasit perang itu tidak semudah orang yang bayangkan gitu loh. Ya kan? Kita tidak berbuat salah saja, orang lain yang berbuat salah, kita yang disalahkan. Iya sih. Kan itu. Apalagi ibarat katanya nih, suatu ketika kita ditembak sama entah oleh Lebanon, entah oleh Israel, kemudian kita balas tembakan, benar-benar kita salah itu. Gitu. Tapi kan gimana ya? Iya sih, ya paham. Jadi posisinya memang sulit gitu ya Pak ya. Iya, Nah iya. Pak, kalau misalnya prosedur yang dijalankan kalau pas terjadi eskalasi itu gimana Pak? Prosedur yang benarnya? Ya, kalau terjadi eskalasi seperti yang kemarin terjadi penembakan atau penyerang itu ya, kita diperintahkan atau dikasih semacam petunjuk dan instruksi itu untuk masuk ke shelter. Shelter itu apa semacam bunker itu ya, bunker perlindungan. Dan itu memang setiap kontingen itu punya shelter. Oke. Setiap kontingen itu punya shelter dan harus membuat shelter masing-masing. Manakala ada serangan, kan itu ke kita, karena kita tidak boleh membalas serangan, maka kita caranya hanya masuk shelter saja untuk berlindung. Nah, tapi ingat, serangan itu kan kita tidak tahu ya. Nggak tahu kapan. Tidak tahu kapan datangnya. Walaupun rudal misalkan ini bentuknya segede drum katakan begitu, tapi kan nggak kelihatan juga maksudnya rudal ini. Iya. Kelihatan ada rudal nih, baru kita sembunyi kan nggak bisa tuh. Kelihatannya Tiba-tiba pas udah buang meledak. Kapan orang bisa siap siaga untuk masuk shelter? Begitu kan? Artinya di sana setiap saat harus siap waspada. Tak mungkin kalau rudal itu sebelum meledak mungkin ada bunyi desing dulu atau apalah, saya nggak ini lah ya. Kalau peluru kan jelas nggak kelihatan, tahu-tahu jedes masuk masuk tubuh kita ya barulah kita ngago apa namanya tolep kan itulah itu. Iya, tapi Pak kalau sejauh ini koordinasi antara pasukan ini berjalan efektif nggak sih Pak? Sangat efektif. Dengan tiap kontingen memang kita selalu melakukan koordinasi ya, dan itu sangat efektif buat kita sebagai pasukan Unifil untuk saling memberikan informasi. Jumlahnya ada berapa sih Pak kalau pasukan Unifil itu Pak? Wah, kalau jumlah seluruh Unifil saya Kalau dari Indonesia? tidak tahu ya.
Karena kan beberapa negara tuh. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia sendiri pada saat saya melakukan penugasan di UNIFIL di Lebanon itu kita tergabung dalam pasukan Garuda 23E itu jumlahnya 1.200-an personil. Wow. Dari Indonesia loh. Indonesia doang itu ya? 1.200. Belum lagi dari negara mana-mana kan, Italia, Prancis, Spanyol, dari Malaysia, negara tetangga kita. Kemudian dari mana tuh? Korea, banyak lah itu pasukan. Terus Pak, kalau pada saat Bapak menjadi pasukan UNIFIL di sana, kontribusi utama TNI dalam misi UNIFIL itu sebenarnya apa sih Pak? Ya kita hanya ditugaskan untuk menjaga perdamaian saja, tidak ada kontribusi lain. Artinya kalau kita sudah ditugaskan sebagai peacekeeper, kemudian wilayah yang kita bukan duduki ya, wilayah yang kita tempati sebagai basis atau namanya markas kita di sana, dan di sana terjadi kondusif atau keamanannya terjaga, kondusivitasnya tinggi, bisa dijaga, itulah keberhasilan kita di sana. Apalagi kalau tidak terjadi letupan, baik letupan yang ditimbulkan oleh wilayah Lebanon yang kita ada di dalamnya, maupun oleh Israel yang sedang berkonflik dengan Lebanon. Kalau itu aman, tidak terjadi letupan, mulai dari letupan kecil apalagi yang besar, berarti kita berhasil di sana. Oke. Gitu. Pak, kalau ngomongin citra prajurit TNI Indonesia yang bekerja di UNIFIL itu gimana sih Pak citranya? Citranya baikkah, menakutkan, atau malah citranya... Maksudnya citra secara pribadi atau... Citra prajurit Indonesia di mata pasukan UNIFIL. Oh, sangat bagus. Dan juga masyarakat-masyarakat di sana. Alhamdulillah bagus. Jadi semua negara yang ada di sana tuh respect banget sama kontingen Indonesia. kita. Ya itu tadi yang saya bilang. TNI itu mau dengan siapa-siapa, entah itu dengan kawan, dengan pasukan tetangga, dengan masyarakat sekitar, kan itu. Ya kita selalu mengedepankan keramah tamahan kita. Kan ada itu di dalam Sabta Marga itu ya, bahwa kita harus beramah tamah. Jadi artinya dimanapun kita bertugas, dimanapun kita berdinas, maka keramah tamahan kita lah yang harus dijunjung. Nah atas dasar itulah akhirnya kontingen-kontingen yang lain juga menaruh simpati sama kita. Pun demikian wilayah-wilayah atau masyarakat yang ada di wilayah yang kita bina sangat simpatik dengan kita. Sehingga kita betul-betul bukan merasa aman ya, tapi artinya kita merasa bahwa Kita dianggap. eksistensi kita di sana itu benar-benar dihargai oleh masyarakat sekitar, pun dengan pasukan Yang atau lain kontingen ya? dari negara lain. Pak, kalau sebagai TNI bisa menolak penugasan nggak sih Pak? Boleh menolak, tapi resikonya dihukum kan itu. Artinya begini, tidak boleh satu orang pun anggota TNI menolak penugasan. Entah itu tugasnya di dalam negeri, entah itu tugasnya ke luar negeri. Kalau ke luar negeri nggak mungkin nolak dong. Orang pada semua rebutan Tapi pengen kan ke luar negeri kalau kan. ke Libanon Pak, Ya kan, buktinya kita mau berangkat ke Libanon aja dites kan, diseleksi dari sekian ratus ribu tentara Indonesia. Itu kan yang berangkat hanya 1.200. Iya. Karena ada seleksi kan. berarti prestasi juga ya seorang TNI ke Libanon Pak? Betul. Kenapa demikian? Karena yang berangkat ke Libanon itu kan dari segi fisik benar-benar harus sehat, harus kuat. Dari segi mental juga harus kuat. Tidak menjadi seorang tentara yang ragu-ragu, tidak menjadi seorang tentara yang apalagi yang mentalnya mental apalah Tempe. gitu. Tempe kan begitu ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan penugasan apalagi ke luar negeri, itu betul-betul kita dites baik fisik maupun akademis. Nah, fisiknya misalkan kesehatannya bagus nggak? Fisiknya bagus nggak? Kemudian akademisnya dia bisa nggak atau paham nggak bahasa Inggris? Karena kan penugasan di luar negeri mesti berbicara bahasa Inggris ya. Walaupun di Lebanon tapi kan bahasa internasional kan bahasa Inggris. Manakala dia bertemu dengan kontingen lain atau berbicara dengan penduduk setempat, paling tidak dia paham bahasa Inggris. Kan itu. Nah, itu kan ada akademinya juga
dites gitu ya. Jadi tidak sembarangan dong. Oh saya ikut komandan ke Lebanon. Oh iya kamu ikut aja. Nggak bisa. Itu harus ada tesnya gitu. Iya, walaupun di Lebanon gitu. Ada itu latihannya juga. mencekam juga di sana ya, Iya, Pak ya. walaupun di sana kan mencekam juga kan itu. Tapi tetap masuk ke medan tugas itu kan apalagi ke luar negeri ya. Iya, iya. Menjadi garda terdepan tentara Indonesia di luar negeri. Iya. Karena baik buruknya tentara Indonesia ya dicerminkan itu Di oleh sana. kontingen kita. Kan itu. Pak, kalau Bapak melihat kasus gugurnya TNI kita di Lebanon itu seperti apa, Pak? Ada apa sih sebenarnya di balik gugurnya TNI kita di Lebanon? Kalau menurut saya pertama ini adalah tragedi kemanusiaan ya. Kenapa dibilang tragedi kemanusiaan? Dan kejahatan perang tentunya ya. Kenapa demikian? Pertama kontingen kita berada di Lebanon itu murni untuk menjaga perdamaian. Tidak membantu salah satu pihak pun tidak memojokkan salah satu pihak kan itu ya. Artinya kita berdiri di sana dengan bendera PBB itu murni untuk membantu perdamaian antara dua wilayah yang berkonflik, Israel dengan Lebanon. Terjadi peristiwa kemarin itu jelas itu kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak penyerang. Kalau saya lihat dari peristiwa-peristiwa yang sudah lalu, saya secara tegas nyata menyampaikan bahwa ini adalah ulahnya Israel, kerjaan Israel. Jelas disengaja, Mbak. 4 kali kita ditembakin, 1 kali di perbatasan, 3 kali di wilayah kita sendiri ditembakin. Nah, kenapa demikian? Kenapa saya tidak jangan-jangan atau kenapa saya tidak berasumsi bahwa oh jangan-jangan ini serangan dilakukan oleh masyarakat sekitar atau Hizbullah mungkin ya. Karena yang saya tadi sampaikan, kita dengan masyarakat sekitar itu sangat kondusif. Kita dengan Hizbullah juga tidak ada masalah, kondusif. Bukan berarti membantu ya. Bukan berarti bahwa kita membantu Hizbullah, membantu masyarakat sekitar, bukan. Tapi kita kondusif. Dengan berbagai macam kegiatan sosial, dengan berbagai macam kegiatan kemanusiaan yang kita lakukan di wilayah kita, masyarakat sekitar itu welcome banget dengan kita. Nah, kalau masyarakatnya sudah welcome, kan tidak mungkin juga Hizbullahnya sebagai ujung tombak pasukan di Lebanon itu menyerang kita kan. Nah, jelas ini adalah ulah daripada Israel. Kalau saya boleh nyatakan Israel ini kan sulit dipercaya, ya. Kita sebagai pasukan PBB, UNIFIL berada di Lebanon diserang. Berarti kan susah dipegang, maksudnya susah dipercaya. UNIFIL menyampaikan tidak boleh ada kegiatan yang merusak perdamaian, Israel terbangkan drone. Kan begitu. Nah, kemudian kenapa saya bilang susah dipegangi Israel itu? Dan bahkan kalau saya boleh bicara dari hati seorang mantan prajurit ya, saya bilang pengkhianat Israel tuh. Kenapa dibilang pengkhianat? Tahu kan presiden kita sekarang masuk BOP tuh, Board Office, di mana di dalamnya ada Israel juga. Kan kalau bahasa kasarnya kan antara Israel, Amerika, kita dan negara-negara lain yang masuk dalam BOP itu kan teman satu meja makan ya. Iya. Kenapa kita diserang? Artinya kan susah dipercaya. Maksudnya manusia-manusia macam begitu tuh susah dipercaya gitu loh. Gitu. Makanya saya sih sepakat dengan ini agak sedikit melenceng ya. Walaupun ini saya tidak berbicara politik terlalu dalam, terlalu jauh lah. Saya sepakat dengan kalau tidak salah pernyataan MUI itu ya, bahwa atau dengan pernyataan para tokoh kita ini bahwa Indonesia harusnya keluar aja dari BOP lah. Harusnya gitu. Ya. Karena BOP itu kan bikinannya Donald Trump. Ya. Walaupun misinya adalah merekonstruksi perdamaian di Palestina ya, di Gaza ya. Tapi kan kita apakah kepercayaan yang kita berikan kepada Donald Trump ataupun teman seorganisasi katakan begitu bisa dipegang? Enggak juga, buktinya kita diserang juga sama Israel. Udah saja kita sebagai negara penggagas non-blok, diam saja di non-blok kan gitu. Harusnya. Iya. Ya kalau masalah politik
Bingung sih ya Pak Ya, kenapa itulah. kita tetap bertahan di Makanya situ sebetulnya saya kenapa nggak ya? mau bicara politik lah sebetulnya. Tapi maksudnya Bapak mengibaratkan gitu ya, kan Ya, kita ini kan satu meja makan. betul. Ini Masa kan intermezzo seperti iya. itu ya. Ya, masa Intermezzo anggota- seperti itu. Kalau kita bicara, mohon maaf ya, ada ahli yang bilang harus Dewan Keamanan PBB atau Unifil harus menurunkan tim investigasi untuk mencari siapa yang salah. Kalau saya bilang jangan investigasi itu diarahkan mencari siapa yang salah. Investigasi itu diturunkan untuk bertanya ke Israel, kenapa Anda serang kontingen Indonesia? Udah gitu aja. Saya bicara sebagai mantan prajurit yang memang pernah bertugas di Lebanon dan merasakan situasi seperti itu. Di bawah tekanan situasi yang tadi itu ya. Kita dihajar, kita ditembak, nggak bisa ngapa-ngapain, kan itu tekanan yang luar biasa. Iya benar-benar. Beda kalau kita tugas, semacam saya dulu tugas di Timur Timur setahun ya. Di Irian, di Aceh 2 tahun. Kita ditembak, dikejar bener tuh yang nembaknya tuh sampai dapat kan itu. Karena yang nembak kita pasti itu menurut kita itu gerombolan, oke kita kejar sampai dapat. Kalau kita nggak dapat, kita dibilang blow on sama komandan tuh. Dibilang tentara bodoh kita kalau nggak dapat. Kalau kita ditembak sama gerombolan yang nggak dapat, itu kita dibilang bodoh sama komandan tuh. Tapi kalau di Lebanon kita ditembak, nggak bisa kita ngejar itu. Walaupun kita tahu siapa yang nembak. Wah, walaupun kita tahu siapa yang nembak, gitu. Sulit ya Pak ya. Ya, Tapi penugasan di Lebanon tuh maksimal berapa lama sih Pak? 1 tahun atau bahkan bisa sampai bertahun-tahun? kalau tentara Indonesia atau kontingen dari Indonesia itu durasinya memang 1 tahun. Oh 1 tahun. Ya, tapi kalau tentara luar yang saya tahu ya, karena kan saya juga sering bicara dengan rekan kita dari kontingen negara lain ya, dari Prancis, dari Italia. Itu mereka itu hanya 6 bulan sekali. Oh Indonesia Nah, paling lama dong ya, berarti, Pak? Indonesia lama setahun. Kenapa seperti itu? Ya itu kebijakan dari Masing-masing negara. masing-masing negara ya. Kita nggak bisa memprotes ke negara lain maupun ke negara kita. Pak, kenapa kita setahun? Atau kenapa negara ente mah atau negara Anda cuma 6 bulan? Kira-kira nggak bisa ya. Situasi di Lebanon itu pada saat Bapak jadi pasukan Unifil berarti nggak bisa tuh ya Pak nyantai bahasanya. Ada satu hari di mana ya kita nyantai lah, nggak tegang gitu, nggak bisa ya Pak, nggak ada. Prinsipnya gini Mbak, manakala seorang tentara sudah membuat situasi sesantai mungkin, nah di sanalah maut mengintai. Itu aja. Jadi artinya buat tentara nggak ada, santai-santai nggak ada. Maksudnya nggak tegang gitu Pak, soalnya selalu ada letupan-letupan ya Pak di sana. Ya? Tegang terus tiap hari kan. Kan Selama yang 1 tadi saya tahun bilang, tuh berarti? Ya, iya, bayangin 1 Pulang ke tahun. Indonesia Karena nyari nggak itu- Pak? Kok sunyi di Indonesia gitu nggak Pak? Makanya kalau ada tentara berbicara tentang, santai nih, kita santai, di sanalah maut mengintai udah, ya kan? Nah, jadi tentara itu tidak boleh berbicara, maksudnya tidak boleh menganggap bahwa situasi ini santai, harus menganggap bahwa situasi ini Siaga. mencekam. Supaya apa? Selalu waspada dia. Karena kalau tentara sudah waspada, berarti dia betul-betul menyelamatkan dirinya untuk tidak tinggal di medan tugas kan itu. Kalau dia waspada terus kan dia aware, dia peduli dengan situasi di lingkungan. Kalau sudah santai, lingkungannya mau bagaimana nggak peduli kan, apatis dia terhadap lingkungan, siap-siap untuk tinggal di medan tugas. Itu moto tentara kan begitu. Berarti Bapak pulang ke Indonesia mendapatkan ketenangan dong ya Pak? Sangat bersyukur, alhamdulillah lah ya. Saya berapa kali ya tugas Timur Timur, Irian, Aceh 2 kali, Lebanon, hampir 6 kali deh dengan Kalimantan Timur itu. Alhamdulillah ya Allah sangat sayang sama saya. Allah itu sangat sayang sama saya, sampai saat ini saya sehat walafiat kan itu. Walaupun di Timur Timur tidak kalah tegangnya dengan di Lebanon juga. Karena di Timur Timur kan kita juga hidup di belantara, tidak ada ngepost di base camp kayak sekarang ya. Di Lebanon kan base camp kita kan bentuknya bangunan tuh. Kayak bangunan tinggi lah, bangunan gimana sih pusat komando kita ya. Timur Timur nggak ada kita di hutan setiap hari tuh. Kan tidak kalah tegangnya juga kan itu. Iya sih Pak. Itu Luar tapi biasa. itulah seni kehidupan seorang tentara, Mbak. Ya, kalau tidak tegang bukan tentara. Jadi harus selalu mencekam, harus Ya, tegang harus gitu selalu ya Pak. mencekam biar selalu waspada. Waspada. Gitu.
Oke, baik. Semoga kasus gugurnya TNI di Lebanon ini terakhir kali ya Pak ya? Ya, Semoga ini nggak ada terakhir lagi. kali dan tidak boleh terulang oleh siapapun, baik oleh Israel maupun oleh Lebanon. Tidak boleh terulang bahwa ada kontingen dari negara Indonesia terutama maupun dari kontingen negara lain yang tergabung dalam pasukan PBB, dalam hal ini UNIFIL, diserang. Karena itu merupakan kejahatan perang kalau menurut saya ya. Kejahatan kemanusiaan juga gitu. Biadab lah ya Pak ya. Sangat biadab, orang jadi wasit kok dipukul kan, itu ibarat katanya kan itu ya. Tapi kalau kita lihat main bola kan wasit juga biasanya suka banyak diserang. Nah itu kan, dalam sebuah pertandingan menjadi seorang wasit juga harus siap resikonya. Contoh, wasit tinju, dia harus siap resikonya kena tinju kan Iya. itu. Apakah dengan adanya dia kena tinju terus dia kejar itu yang petinju yang ninju dia? Kan nggak boleh juga. Sejauh ini sih belum ada. Ya kan itu ya. Nggak ada yang bales. Wasit bola, dia harus siap resiko, ya kena Supporter. tendang bola, ya kena tendang pemain kan itu. Kena lempar botol Kena supporter. lempar botol, tapi apakah dia balas itu? Kan tidak. Ya. Sama pun dengan wasit perang, seperti itu. Nah harusnya dengan peristiwa yang kemarin itu, kalau diimajinasikan seperti pertandingan yang tadi saya sampaikan, begitu kita diserang oleh Israel, harusnya PBB melalui UNIFIL kasih kartu merah tuh Israel yang nyerang kita. Betul. Itu kartu merahnya berbagai macam cara kalau melalui badan PBB ya, entah semua bantuan dari semua negara di stop atau bagaimana, kan itu PBB yang lebih tahu lah ya, kan gitu. Jadi jangan dibiarkan gitu loh, apalagi sekarang kan sampai saat ini Israel masih melakukan Iya. invasi ke Lebanon kan, tidak menutup kemungkinan juga invasinya ke wilayah kita kan itu. Sekarang kan yang lagi dibombardir sama Israel kan Beirut. Beirut. Terus kalau tidak salah ada di wilayah-wilayah yang masih di Lebanon Selatan ya, gitu. Iya, nggak ada habisnya Nah ya kan Israel. artinya invasi-invasi semacam itu kan tidak menutup kemungkinan juga masuk ke wilayah yang kita bina, masuk ke ke wilayah yang kita duduki kan gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, kenapa diserang tentara Indonesia atau kontingen Indonesia? Itu PBB harusnya bertindak tegas itu. Kita sebagai warga negara Indonesia, saya sebagai mantan TNI, sebagai mantan anggota pasukan UNIFIL nggak bisa apa-apa, hanya bisa berteriak seperti itu. Iya. Dan itu teriakan kita merupakan bentuk partisipasi kita, bentuk empati kita terhadap pasukan yang gugur ya. Oke Pak, semoga setelah ini tidak ada lagi pasukan Amin. TNI Indonesia yang gugur di sana, dan ya semoga cepat berakhir lah ya Pak Amin, ya, amin, yang amin. perang-perang seperti ini, karena Ya, kan amin. sebenarnya nggak cuma merugikan dia, Betul. kita juga rugi, nggak Betul, cuma kita, betul. dia juga sebenarnya rugi gitu. Betul, Semuanya betul. jadi rugi cuma gara-gara dia gitu kan Pak. Kan yang perang itu kan yang kalah jadi abu, yang menang jadi Yang arang, jadi kan arang, gitu ya. jadi Nggak sama usah berperang. aja. Jadi nggak usah berperang ya Pak ya. Iya. Baik, Pak Muhtar Effendi selaku mantan prajurit TNI dan juga ex pasukan UNIFIL, terima kasih atas Ya, sharingnya, sama-sama, terima kasih Mbak, atas sama-sama. masukannya. Baik. Pokoknya doa yang terbaik adalah semuanya damai. Amin. Baik, terima kasih ya Pak ya. Siap, sama-sama. Dan kawan, inilah itu tadi perbincangan kita, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.